Shalom, perkenalkan nama saya Prita Yudita Singgal dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 semester 3 dengan NIM 2114201038. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 oleh mata kuliah kewarganegaraan. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Nasionalisme adalah suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki rasa persatuan yang timbul karena kesamaan pengalaman sejarah, serta memiliki cita-cita bersama yang ingin dilaksanakan di dalam negara yang terbentuk sebagai negara nasional. Nah, nasionalisme juga merupakan suatu konsep penting yang harus tetap dipertahankan untuk menjaga agar suatu bangsa tetap berdiri kokoh dalam kerangka sejarah pendahuluannya. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi, maka eksistensi suatu negara akan selalu terjaga dari segala ancaman, baik ancaman secara internal maupun secara eksternal. Unsur-unsur nasionalisme. Semangat kebangsaan atau nasionalisme yang ada pada diri seseorang tidak datang dengan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perasaan nasional, kedua, watak nasional, ketiga, batas nasional yang memberikan pengaruh emosional dan ekonomi pada diri individu, dan bahasa nasional, peralatan nasional, dan agama. Tujuan nasionalisme. Pada dasarnya, nasionalisme yang muncul di banyak negara memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Yang kedua, menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara, individu atau kelompok. Akibat nasionalisme yang muncul di beberapa negara membawa akibat yang beraneka ragam. Akibat munculnya nasionalisme di beberapa negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya negara nasional, peperangan, imperialisme, proteksionalisme, dan akibat sosial. Nah, faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi munculnya nasionalisme adalah timbulnya kembali golongan pertengahan kaum terpelajar, adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan, pengaruh golongan peranakan, adanya keinginan untuk melepas dari imperialisme. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut. Paham-paham model dari Eropa, gerakan pan-Islamisme, gerakan bangsa terjajah di Asia, kemauan Rusia atau Jepang. Konsep nasionalisme. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata national dan nation dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik kata nation tersebut berasal dari kata Latin nation yang berakar pada kata nascor yang bermakna saya lahir, atau dari kata natusum yang berarti saya dilahirkan. Dalam perkembangan, kata nation merajuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi bernegara. Nah, dalam
konsep politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yakni pembuatan dan pelestarian negara nasional. Dengan demikian, pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan solidaritas melalui proses integrasi dan mobilitas lewat organisasi. Ada 5 prinsip nasionalisme. Yang pertama, kesatuan. Dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan kontrik kenegaraan, sistem politik atau pemerintah, sistem perekonomian, sistem pertahanan, keamanan, dan kebudayaan. Yang kedua, kebebasan. Dalam beragama, berbicara, dan berpendapat lisan ataupun tertulis, berkelompok, dan berorganisasi. Yang ketiga, kesamaan dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban. Yang keempat, kepribadian dan identitas, yaitu memiliki harga diri, rasa bangga, dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. Nah, yang kelima yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan dan dari bangsanya. Hai teman-teman, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terlebih khusus bagi kalian yang ingin menjadi seorang perawat atau ingin melanjutkan ke profesional, di kampus kami terdapat program studi ilmu keperawatan dan profesional. Itu saya mengajak kalian, mari bergabung dengan kami di Fakultas Keperawatan